Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para sahabatku, para pecinta amal kebaikan dan amal soleh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mengajikan sebuah kajian sejarah tentang Hajar Aswad. Benarkah ada anjuran mencium saat haji dan umrah? Mumpung sekarang masih bulan haji dan membeludaknya orang-orang yang ingin melaksanakan umroh dikarenakan penundaan haji itu terlalu lama, maka alangkah lebih baiknya Al-Fakir akan menjelaskan sejarah tentang Hajar Aswad ini. Hajar Aswad menjadi batu yang kini berada di sisi Ka'bah. Ribuan umat Islam setiap harinya berlomba-lomba menyentuh dan mencium Hajar Aswad ketika berada di depan Ka'bah. Sejarah Hajar Aswad diceritakan dalam banyak riwayat, seperti diceritakan oleh Imam At-Tabari dalam Tarikhul Umam wal Muluk, menyebutkan ketika itu Nabi Ismail ingin menyempurnakan Ka'bah dengan sebuah benda, tetapi Nabi Ibrahim berkata, "Jangan, carilah batu seperti yang aku perintahkan." Nabi Ismail pun mencari batu. Ketika ia kembali, ternyata Nabi Ibrahim sudah meletakkan sebuah batu hitam. Nabi Ismail pun bertanya, "Wahai ayahanda, dari manakah engkau mendapatkan batu hitam itu?" Yang membawa batu ini adalah dia yang tidak dapat menunggumu, yaitu Jibril. Ia membawanya dari langit. Imam At-Tabari juga menyebutkan riwayat lain, pada intinya riwayat ini sama dengan riwayat sebelumnya, namun dengan penjelasan lebih detail. Imam At-Tabari menyandarkan riwayat tersebut pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ia berkata, Nabi Ibrahimlah yang membangun fondasi Ka'bah, kemudian dia dan Nabi Ismail meninggikan bangunannya sampai pada fondasi Ka'bah. Kemudian dia dan Nabi Ismail meninggikan bangunannya sampai pada posisi rukun atau sudut Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim berkata pada Nabi Ismail, "Wahai anakku, carilah sebuah batu untuk dijadikan tanda bagi manusia." Nabi Ismail pun datang membawa batu, tetapi Nabi Ibrahim tidak menyukainya. "Carilah batu yang lain." Nabi Ismail segera pergi untuk mencari batu yang lain. Tapi ketika Nabi Ismail kembali, ia mendapati Nabi Ibrahim sudah meletakkan sebuah batu di tempat itu. Nabi Ismail bertanya, "Wahai ayahku, siapa yang membawakan batu ini untukmu?" Yang membawanya adalah seorang yang tidak ingin melihatku bersandar padamu, yakni Jibril. Merangkum buku sejarah Ka'bah, kisah suci, kisah rumah suci yang tak lapuk dimakan zaman oleh Profesor Dr. Ali Husni, dijelaskan Hajar Aswad adalah batu berbentuk lonjong yang tidak beraturan. Batu ini berkilau dan berwarna hitam kemerahan. Pada bagian atasnya terdapat goresan berwarna merah dan kuning. Dalam sebuah kitab Sauratul Islam, dalam sebuah kitab Saurah al-Islam wa Batal an-Nabiyya karya Lutfi Jum'ah, Hajar Aswad disebut sebagai batu sejenis meteor karena dapat memancarkan cahaya ke arah barat timur, Syam dan Yaman hingga ke lembah-lembah di tanah haram. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa batu itu menjadi hitam karena perbuatan dosa kaum jahiliyah. Haruskah mencium Hajar Aswad ketika umroh atau haji? Melansir laman Kemenak, sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam karyanya Al-Hajj, Fadail wa Ahkam, ada beberapa anjuran yang mensyariatkan umat Islam terhadap Hajar Aswad. 1. Mencium dan mengusap Hajar Aswad.
sesuai dengan kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang suatu saat mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya. Umar berkata, inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Sesungguhnya aku tahu kamu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku ini tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah menciummu, aku pun enggan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. 2. Hajar Aswad berada di tempat mulia. Hajar Aswad menduduki tempat paling mulia di muka bumi, terletak tepat di pojok Ka'bah pada bagian timur laut Ka'bah. Sudut ini yang dibangun pertama kalinya oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah kami dari amalan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kisah surat Al-Baqarah ayat 127. 3. Hajar Aswad sebagai titik awal tawaf. Hajar Aswad berada di tempat di mana posisinya selalu menjadi permulaan tawaf, yaitu terletak pada bagian sudut timur laut dari Ka'bah. Sedangkan semua orang tawaf selalu memulai tawafnya dari tempat ini. 4. Keutamaan Hajar Aswad. Diriwayatkan Abu Ubaid, Rasulullah SAW mengkiaskan Hajar Aswad sebagai tangan Allah di bumi. Barang siapa yang mengusap Hajar Aswad seolah-olah sedang bersalaman dengan Allah, selain itu ia dianggap seperti sedang berbaiat kepada Allah dan Nabi Muhammad. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul, man fawadahu fa innama yufawidu yadur rahman. Artinya, barang siapa bersalaman dengannya Hajar Aswad, seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang maha pengasih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para sahabatku, para pecinta amal kebaikan dan amal saleh yang dirahmati Allah, itulah kisah atau ulasan tentang sejarah Hajar Aswad. Haruskah mencium Hajar Aswad ketika melaksanakan haji dan umrah? Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.